Puji Tuhan, jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan kehidupan kita, persiapkan diri kita yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Saat pagi hariku datang lagi, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari naikkan pujian ini lagi dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan yang terbaik untuk kita menghadap Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak untuk kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jiwa rohku Haleluya, dalam pimpinanmu, haleluya, Tuhan. Ku serahkan terima tubuh kasih. jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Menyadari keberadaan kami sampai saat ini semua karena Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah kembali kepada Engkau. Tuhan, tolong layakkan kami semua di saat ini agar supaya kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menikmati berkat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu pun memberikan yang terbaik bagi Engkau, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Untuk itu ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar semua jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik, kami rindu pun menikmati berkat-Mu yang sedang Kau siapkan di ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami siap memulaikan ibadah kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Senang apabila dikatakan kepada kita, mari kita pergi ke rumah Allah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini.
kebaikan Tuhan. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, Dan menikmati bait Tuhan. Haleluya. Biarlah kita senang menikmati bait Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Betapa senang kita ikut Yesus dalam pengiringan kita. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, Heran, glory, ku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus. haleluya. Biarlah kita selalu bersuka cita pada saat kita mengiring Tuhan dalam hidup kita. Heran, Dia menolong kita. Heran, glory, ku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Katakan heran, haleluya. Kita selalu berkemenangan karena kita mengikuti Tuhan. Heran, glory, ku selalu menang. Aku memuliakan Tuhan. Haleluya. Hatiku bergembira di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Karena perbuatan-Nya amat besar dan suci nama-Nya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatan-Nya amat besar dan suci nama-Nya. Aku memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini karena pengakuan kita di hadapan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan besar. Haleluya, haleluya. Aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatan-Nya amat besar dan suci nama-Nya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatan-Nya amat besar dan suci nama-Nya. Karena perbuatan Tuhan besar. Perbuatan-Nya Amin, amin. dan suci nama-Nya. Haleluya. Perbuatan Tuhan besar dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kita boleh kita akui bersama bahwa kita tidak dapat hidup tanpa keberadaan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nyanyi pujian ini bersama. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bukan karena kita hafal, bukan karena kita bisa, tapi ini keluar dari hati kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa hadirnya Yesus
dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Engkau sumber segala hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Katakan lagi, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan kami jemaat Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Biarlah Engkau terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Haleluya. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Yesus dalam setiap kehidupan kami. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah masih tetap dalam pengakuan kita kepada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Kita mau menyambut Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Dia sungguh indah, namanya Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang agung dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita mau sambut Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang kami puja. Engkau Allah yang kami cinta. Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan ini lagi bersama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta
Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian kami yang sudah kami nyanyikan, naikkan di hadapan Engkau. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang boleh kami tinggikan, kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari Engkau nyatakan melalui hamba-Mu kepada kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, iman kami diteguhkan lagi dalam menyambut kedatangan Tuhan, dalam menyambut Engkau Tuhan. Biarlah kami dipersiapkan, haleluya, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya, sehingga kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita masih bisa beribadah dan menerima firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mau melihat dari firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-10, maka kita melihat dari permulaan daripada pasal ini, di mana kita membaca bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, 12 orang untuk kemudian ada bersama dengan Dia, untuk pelayanannya, jadi mana Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, mereka harus pergi mengabarkan Injil. Dan pengabaran Injil ini kepada orang-orang Yahudi dikatakan, atau orang-orang Israel yang terhilang. Mereka disebutkan orang Yahudi yang terhilang karena memang kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, bahwa Tuhan Allah datang kepada umat miliknya, yaitu orang Israel atau orang yang kita lebih kenal dengan kata orang Yahudi. Dia datang kepada mereka, tetapi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa mereka tidak terima Allah. Jadi kita lihat bahwa mereka terhilang. Dan sekarang Yesus suruh murid-muridnya pergi untuk mengabarkan Injil kepada mereka-mereka ini. Tetapi memang mereka tidak mau terima Tuhan Allah. Dan oleh sebab itu, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 12, bahwa di situ dikatakan kalau mereka tidak mau menerima, maka Alkitab katakan bahwa ayat 12 itu, barang siapa yang mau menerima. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa orang yang mau menerima Allah dan menerima hidup yang kekal itu bukan lagi hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga buat orang-orang yang non-Yahudi. Itu sebabnya dia katakan barang siapa yang mau percaya. Ya, jadi terbukalah Injil Tuhan buat setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini, jadi mereka itu yang menerima Allah dalam ayat 12, berarti mereka adalah juga menerima Yesus. Karena kalau kita membaca ayat ke-14 dari Yohanes 1, bahwa Allah itu
Firman itu menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah kemudian menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. Itu kita membaca ayat yang ke-14. Nah, kita mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang kalau kita kembali kepada firman Allah pada mula pertama di dalam kitab Kejadian, kita membaca di sana Allah dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, kita lihat siapakah Allah kita itu. Allah itu dikatakan dengan nama asli bahasa Ibrani-nya ada Elohim. Berarti El adalah satu, Him berarti jamak. Dan memang Allah kita Allah satu. Bukan Allah banyak, Allah satu, Allah esa. Tetapi di dalam dia ada 3 pribadi yang kita kemudian pun mengenal dari firman Allah bahwa di dalam Allah itu adalah yang kita mengerti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan itu pun kemudian kita melihat di dalam Yesus, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kalau kita membaca dalam Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku dan mereka harus dibaptis, Tuhan katakan di dalam nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itulah nama Allah. Nah, kemudian kita membaca bahwa itu adalah satu sebutan dari Allah. Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tetapi kita melihat bahwa itu bukan nama. Nah, kemudian kalau kita masuk di dalam perjanjian baru, kita membaca di sana tadi, bahwa sesudah Roh Kudus turun, maka kita membaca dalam kitab Kisah Rasul, waktu Petrus berkhotbah, di sanalah Petrus menyatakan nama Allah yang sebenarnya, di mana dia katakan orang-orang yang percaya akan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah nama daripada Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita melihat bahwa itulah nama daripada Allah. Dan memang kalau kemudian kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, di sana dikatakan kepenuhan Allah ini, yaitu Allah Tritunggal itu, ada di dalam Yesus. Karena kita mengerti Yesus yang kemudian Allah yang roh itu menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. Jadi di dalam dialah kepenuhan Allah. Di dalam Yesuslah kepenuhan daripada Allah kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa tidak heran kalau Allah menyatakan atau Yesus menyatakan bahwa yang melihat dia melihat Bapa. Ya, yang menerima dia menerima Bapa. Karena mereka memang satu. Dan itulah Allah kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40. Di sana dikatakan kemudian, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapakah ini? Saya ingatkan saudara bahwa tadi panggilan Tuhan bagi murid-muridnya harus kabarkan Injil. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang murid-muridnya. Tetapi dia berkata tadi bahwa barang siapa yang menyambut. Nah, menyambut itu mempunyai pengertian lain juga, yang menerima. Ya, menerima. Jadi barang siapa yang menerima kamu, siapa yang diterima? Yaitu murid-murid. Karena mereka mengabarkan Injil. Jadi orang-orang yang terima kabar daripada Injil Tuhan melalui murid-murid, maka dikatakan bahwa mereka menerima Yesus. Jadi orang-orang, barang siapa yang tadi saya sudah katakan, bicara tentang bukan lagi orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Jadi barang siapa saja
yang menerima kamu, menerima murid-murid, karena mereka mengabarkan Injil, dan mereka itu dikatakan, maka mereka juga menerima aku, yaitu menerima Yesus, dan menerima Dia yang mengutus aku. Siapa itu? Yaitu Bapa. Ya, jadi kita melihat bahwa yang menerima murid-murid, mereka dikatakan mereka menerima Yesus, menerima Bapa. Mengapa murid-murid? Karena tadi kita baca bahwa murid-murid itu adalah yang mengabarkan Injil. Tetapi kita membaca firman Allah juga bahwa sebelum mereka mengabarkan Injil, dikatakan murid-murid adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Lalu mereka mulai mengabarkan Injil kepada orang-orang yang baik, orang-orang Yahudi, yang tadi kita membaca mereka menolak Tuhan, tetapi bagi mereka tetap ada kemurahan, dan tentunya kemudian kepada barang siapa tadi. Ya, jadi kita lihat kepada murid-murid. Nah, dikatakan tadi bahwa yang menerima kamu, dia menerima aku. Dengan kata lain, yang dengar perkataan daripada murid-murid, ya kalau sekarang berkali kita boleh katakan orang yang melakukan firman Allah, dengar firman Allah, lakukan firman Allah, semua adalah orang yang boleh disebutkan sebagai murid-murid. Nah, dikatakan menerima murid, menerima aku, menerima Yesus. Nah, Yesus apa? Apa yang Yesus berikan? Kita semua mengerti dalam Kisah Rasul 4 ayat 10 sampai 12 bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada, saudara, apapun. Ada orang mungkin katakan kamu bisa selamat, kamu kasih begini, kasih begitu. Tidak ada. Jelas kita tahu keselamatan, maksudnya keselamatan bagi jiwa kita untuk mendapatkan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya kita baru saja merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada waktu berita datang kepada Maryam, tapi juga kepada Yusuf. Nah, kepada Yusuf lalu diperkenalkan bahwa nanti yang Maryam sedang mengandung, kalau dia lahir, sebutlah dia namanya Yesus yang adalah Juru Selamat. Sebutlah dia Immanuel, Juru Selamat. Jadi memang yang dapat menyelamatkan adalah Yesus. Dan kita bersyukur bahwa kita terima Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Tetapi dikatakan kemudian, menerima aku, dia juga menerima Dia yang mengutus aku. Siapakah dia? Yaitu Bapa. Nah, Bapa, apa yang diberikan Bapa kepada kita? Tadi kita lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tidak menerima karena mereka tidak menerima Allah. Ayat yang ke-12 tadi, barang siapa menerima Allah, dia kemudian menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, terima Bapa, kita adalah anak. Wah, saudara, kalau kita menjadi anak Allah, berarti segala warisan, berkat-berkat dari Allah Bapa itu diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Saya ingin membaca sebuah ayat di dalam kitab Galatia berhubungan dengan hal ini. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita bersyukur dan terima kasih. Kita menerima murid-murid, pemberita-pemberita Injil. Kita menerima firman Allah yang kita selalu dengar.
bicara dari hal kehidupan Yesus. Maka kita dikatakan bahwa kalau kita menerima mereka, berarti kita terima Yesus. Ya memang, karena kita tahu yang Injil atau firman adalah Yesus juga, bukan? Yohanes 1 tadi sudah katakan. Jadi, di dalam Yesus kita terima keselamatan. Di dalam Bapa kita menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan ahli waris daripada Bapa. Betapa harusnya kita sangat bersyukur buat anugerah Allah. Ini semua adalah hanya dari Allah yang melakukan hal ini demi kebaikan kita, supaya kita boleh menjadi umat Allah, anak-anak Allah yang menerima berkat-berkat daripada Allah Bapa. Nah, kalau kita kemudian lihat ayat yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi, jadi tadi saya katakan menyambut ini mempunyai arti juga menerima seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Kalau yang menyambut sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi, kalau dia terima nabi, seorang nabi dia terima dalam hidupnya, maka dia dapat upahnya nabi. Lalu saya teringat, kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 17, mulai ayat yang ke-7. Pada waktu itu ada kelaparan, Yerusalem kelaparan, sehingga Nabi Elia disuruh Allah, kamu pergi. Perginya kemana? Ke Sarfat. Nah di Sarfat kemudian, dia melihat seorang wanita, seorang janda Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu. Kalau tidak salah di sana dikatakan, untuk nanti dia masak. Pada waktu dia bertemu, Elia katakan kepadanya, ini Nabi Elia ya. Lalu dikatakan dia minta minum. Nah, wanita ini tentu pikir, oke, dia mau ambil air minum. Tapi kemudian Nabi Elia bilang, tolong berikan roti kepadaku. Janda Sarfat ini berpikir, dan katakan kemudian kepada Nabi, ini tidak mungkin. Saya hanya mempunyai segenggam lagi tepung untuk dibuat roti, dan ini buat aku dan anakku. Dan sesudah itu kami akan mati. Lalu Nabi Elia tidak bikin saja dulu. Bikin. Dan ada janji Tuhan, karena kita tahu Nabi, pekerjaan Nabi adalah menyampaikan berita Injil, berita firman Allah, yaitu pekerjaan seorang Nabi. Lalu dia katakan, kamu tidak akan pernah kehabisan. Kalau kamu berikan itu, kamu akan melihat tidak akan berhenti berkat-berkat Allah. Dan benar kalau saudara baca kitab ini, ya bahwa memang Allah tidak pernah berjanji lalu salah. Pasti itu digenapi. Kita harus tahu apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Pegang janji Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa sungguh ini terjadi. Sudah dia berikan, kita melihat ini tidak habis-habisnya. Puji Tuhan. Jadi dia terima berkat. Lalu dikatakan tadi bahwa menerima orang benar. Nah, siapakah orang benar sini? Saya teringat dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22, seorang yang bernama Abraham. Nah, kita harus tahu bahwa Abraham hidup sebelum adanya bangsa Israel, di mana kemudian bangsa Israel memiliki hukum Taurat. Jadi itu sebelum Taurat. Dan Alkitab katakan Allah suruh dia keluar dari tempatnya dan harus pergi ke tanah yang Tuhan akan janjikan. Kita percaya bahwa Abraham lakukan hal itu. Meskipun dia nggak tahu kemana, tapi dia percaya. Dan Alkitab katakan, karena percayanya itu, dia dibenarkan oleh Tuhan. Karena imannya. Dan itu kita bisa baca dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Ya, jadi kita lihat di situ dikatakan Abraham dibenarkan karena iman. Jadi kalau kita kemudian menerima orang benar, maka kalau kita baca Alkitab dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat 6 sampai 9, ayat 14, di sana kita lihat bahwa orang-orang yang percaya hidup dari iman seperti Abraham, maka mereka menjadi anak-anak Abraham. Dalam hal apa?
kita akan menerima berkat Abraham. Yang di dalam ayat 14 dikatakan adalah berkat roh di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana kita melihat orang yang menerima baik nabi, dia menerima orang yang benar, pasti mereka akan dapat balas dan berkatnya itu. Hasil daripada mereka menerima baik nabi dan orang benar itu. Nah, ayat 42 sebagai ayat yang terakhir. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan. Lalu dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir. Air sejuk tidak diminta sesuatu yang istimewa. Air aja, air sejuk katanya. Secangkir aja. Saya cuma ingat pernah dalam Alkitab di mana ada orang kaya dengan Lazarus ya. Lalu orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Lazarus kemudian ada di dalam surga, ada di pangku Abraham. Tapi si orang kaya dia begitu menderita. Dia bilang, kalau saja aku di tempat yang sengsara ini, aku diberikan air setetes aja. Apa artinya setetes? Apalagi kita di sini kan minumnya secangkir saja air, sekecil. Tapi dikatakan bahwa barang siapa memberi itu kepada salah seorang yang kecil itu, karena ia muridnya. Nah di sini, waktu Tuhan berbicara tentang murid-murid, di sini bukan lagi hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus ya, yaitu di mana mereka ini, tetapi kita lihat murid-murid di sini. Kalau saudara lihat dalam Markus 9 ayat 41, pengikut-pengikut Kristus juga disebutkan murid-murid. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8, orang yang tinggal di dalam Tuhan pun disebut murid-murid. Jadi bukan hanya murid-murid yang 12, tapi siapa pengikut Tuhan lalu tinggal di dalam Tuhan. Bahkan coba kita bandingkan dengan Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Waktu Ibu Maryam dengan saudaranya Yesus datang, karena mereka perlu Yesus. Yesus lagi ramai dengan banyak orang sedang berbicara. Lalu mereka datang, ingin supaya bertemu dengan Yesus. Ada satu hal yang mereka harus sampaikan. Jadi ada satu orang bilang, Tuhan Yesus, itu saudaramu ada di depan. Saudara baca di situ, waktu mereka berkata demikian, Yesus lihat kepada orang banyak. Lalu Tuhan katakan, siapa saudara-saudaraku? Bukankah mereka yang dengar dan lakukan firman Allah? Jadi buat Yesus bukan lagi secara jasmaninya, secara rohani. Orang-orang yang melakukan dengar dan melakukan firman Tuhan, itulah murid-murid, itulah saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Dan itulah sebabnya kita bersyukur. Kesimpulan daripada apa yang kita lihat di sini, bahwa Tuhan, dia menganggap atau dia menyamakan dirinya dengan tiap-tiap orang beriman yang dengar firman Allah, yang lakukan firman Allah. Tuhan menganggap dirinya sama. Dan ini kita baca juga memang dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31. Waktu dikatakan, Raja itu bilang kepada yang domba-domba, waktu aku sakit, kamu tolong aku dan sebagainya. Lalu dia kata, kapan? Lalu jawabnya kata, pada waktu engkau menolong orang yang hina. Jadi kita melihat bahwa saudara, keselamatan itu bukan kita sudah percaya, tapi juga dalam perlakuan di mana Tuhan anggap kita sama dengan dirinya. Pada waktu kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang sedang menderita, bagi orang-orang yang ada dalam keadaan yang susah, Tuhan Tuhan menyamakan dirinya dengan orang-orang beriman. Puji Tuhan.
betapa Tuhan sangat mengangkat kehidupan orang yang percaya. Dan itu sebabnya kita harus ingat, oleh kemurahan Tuhan kita boleh terima segala berkat Tuhan. Tetapi kalau kita membaca dalam Maliakhi pasal 3 ayat 18, di sana dia tulis tentang adanya nanti hari penghakiman. Dan hari penghakiman kalau kita membaca adalah waktunya dipisahkannya antara orang yang benar. Dalam ayat itu dikatakan orang yang beribadah kepada Allah. Maksudnya ini beribadah kepada Allah di dalam mereka hidup, dengar, lakukan firman Allah. Dan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah yaitu orang-orang yang mungkin hanya show off sebentar, tapi tidak mau dengar, tidak lakukan firman Allah. Ada perbedaan nantinya. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Ya. Tuhan ingin begitu dekat dengan kita, menganggap dirinya sama dengan kita pada waktu kita hidup dalam kehidupan yang melakukan firman Allah, kita dengar firman Allah. Sebab itu janganlah sia-siakan waktu kita bisa dengar firman Allah. Datang di dalam rumah Tuhan, dengar firman Allah, lalu kita lakukan firman Allah. Itulah Alkitab katakan juga adalah orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa sebentar karena kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dan berikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia lakukan ini karena dia cinta kita semua. Patutlah kita kembalikan segala puji supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Mengertilah kami betapa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Karena kami tahu Tuhan, karena Engkau bayar kami dengan satu harga yang begitu mahal, sempurna, yaitu Engkau rela korbankan dirimu. Karena kami yang banyak hidup dalam keadaan yang tidak benar, tetapi Engkau sudah benarkan kami karena iman kepadamu. Dan kami ada di dalam Engkau saat ini Tuhan. Karena Engkau ada janji bagi kami dari firman-Mu. Kalau kami layani, kalau kami Tuhan Yesus perlakukan baik kepada orang-orang yang menyampaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Bukankah kami menerima berkat-berkat yang mereka pun terima. Yaitu berkat daripada-Mu, daripada Bapa diberikan kepada kami semua. Betapa kami mulia di hadapan Tuhan. Tetapi kami sudah diingatkan tadi oleh firman-Mu. Jangan sampai pada hari penghakiman itu, Tuhan, ada perbedaan yang firman-Mu sudah katakan. Yaitu kalau kami tetap beribadah dengan melakukan segala sesuatu yang benar, maka kami tahu Tuhan, itulah yang Engkau berikan hidup yang kekal. Tetapi ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang fasik. Tuhan tolong jangan sampai kami demikian. Kami ke gereja, kami tidak mau dengar firman-Mu, kami tidak mau lakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Kami mau tetap mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu yang patut kami sayangkan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan sebentar terima berkat Tuhan melalui roti dan anggur yang kami terima. Sebab itu kami berdoa, berkatilah, sucikan dengan firman-Mu, jadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap mengiring Engkau. Segala puji hormat bagi Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan ambil bagian dari perjamuan ini, saudara-saudara. Kita menghormati Tuhan. Berdiri saudara-saudara yang ada di tempat saudara masing-masing. Dan saya akan bacakan ayat firman dan kita kemudian akan makan roti yang sudah ada di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau rela dipecahkan, dan kami tahu itulah menjadi kehendak Bapa. Dan Engkau pun turut melakukannya karena Engkau akan mengasihi kami semua. Terima kasih, anugerah-Mu begitu besar Tuhan. Segala puji dan hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum pun dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau baik, kami ada karena Engkau, dan kami boleh tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Janji-Mu setia, Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan bahwa sungguh Tuhan, tidak ada Allah yang lain selain Engkau yang patut disembah dan dipuji. Terima kasih buat ibadah pada saat ini Tuhan yang kami sudah lakukan. Kami percaya Engkau sudah berkati dan kami terima pulang sebentar ke rumah kita masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang dengan membawa berkat daripada Engkau saja. Untuk kehidupan kami di hari-hari yang mendatang. Kami akan jalani lagi sepanjang minggu yang baru. Sepanjang Engkau tolong menyertai umat-Mu. Berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah tetap ada sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Karena memang hanyalah Engkau Allah yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Dan kiranya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Persekutuan, penyertaan, penghiburan, kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita berkata, amin.